Pernahkah Anda bercermin dan berpikir, "Aku sudah tidak merasa seperti diriku sendiri lagi"? Anda tidak sakit, Anda tidak kesakitan. Namun, tubuh Anda terasa lebih sunyi, tidak sekuat dulu, tidak setegap sebelumnya. Bangkit dari kursi membutuhkan usaha lebih besar. Naik tangga membuat Anda terengah-engah. Dan pekerjaan kecil seperti membawa belanjaan, berkebun, atau sekedar berjalan melintasi ruangan, tiba-tiba terasa jauh lebih berat dibanding sebelumnya. Jika ini terdengar familiar, Anda tidak sendirian. Setelah usia 60 tahun, otot kita mulai berubah, bukan secara tiba-tiba, melainkan perlahan, halus, hampir tanpa suara. Dan salah satu alasan terbesar di balik hilangnya kekuatan secara diam-diam ini adalah kurangnya asupan protein yang tepat. Namun kabar baiknya, otot Anda masih mendengarkan. Mereka masih mengingat bagaimana cara membangun kembali. Mereka hanya membutuhkan dukungan yang tepat dan sinyal yang tepat. Dalam video hari ini, Anda akan mengetahui mengapa kebutuhan protein Anda berubah drastis setelah usia 60 tahun, 6 makanan kaya protein paling kuat untuk memulihkan kekuatan dan stabilitas, serta 3 kebiasaan harian yang membantu Anda menyerap dan menggunakan protein dengan lebih efektif, sehingga setiap suapan benar-benar berarti. Tanpa diet ekstrim, tanpa suplemen mahal, hanya perubahan sederhana berbasis sains untuk membantu Anda merasa kuat, stabil, dan kembali merasa nyaman di dalam tubuh Anda sendiri. Jika Anda pernah berpikir, mungkin beginilah rasanya menjadi tua, pesan hari ini ditujukan untuk Anda, karena tidak harus demikian. Jadi, tarik napas, duduk dengan nyaman, dan mari kita bangun kembali kekuatan Anda. Satu hidangan penuh tenaga dalam satu waktu. Dan selagi Anda di sini, jangan lupa untuk berlangganan It's Better Health. Tempat kami setiap minggu menghadirkan strategi lembut berbasis sains untuk membantu Anda tetap kuat, mandiri, dan sepenuhnya hidup setelah usia 60 tahun. Bagian 1. Mengapa lansia membutuhkan lebih banyak protein setelah usia 60 tahun? Ini bukan hanya tentang otot. Ini tentang kemandirian. Berikut adalah kebenaran yang jarang didengar oleh banyak orang dewasa yang lebih tua. Protein bukan hanya soal tetap kuat. Ini tentang tetap bebas. Anda lihat, setelah usia 60 tahun, tubuh Anda tidak memproses protein dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Bahkan jika Anda mengonsumsi makanan yang sama, otot Anda tidak lagi menerima pesan yang sama. Inilah yang oleh para peneliti disebut sebagai resistensi anabolik. Istilah ilmiah yang berarti otot Anda menjadi sedikit tuli. Mereka membutuhkan sinyal yang lebih kuat dan lebih jelas untuk bisa membangun kembali. Dan sinyal itu datang dari mengonsumsi lebih banyak protein secara lebih konsisten. Menurut para ahli kesehatan dan nutrisionis, sebagian besar orang dewasa yang lebih tua tidak mengonsumsi cukup protein, terutama di pagi hari ketika tubuh paling membutuhkannya. Dan akibatnya apa? Kehilangan otot yang lebih besar yang disebut sarkopenia, risiko jatuh yang lebih tinggi, pemulihan yang lebih lambat setelah sakit atau cedera, dan ketergantungan yang lebih besar pada orang lain untuk hal-hal sederhana seperti berdiri, berjalan, atau mandi. Namun kabar baiknya, ini 100% dapat dibalik. Dengan jumlah protein yang tepat yang tersebar sepanjang hari, tubuh Anda dapat membangun kembali kekuatan. Faktanya, penelitian menunjukkan bahwa lansia yang mengonsumsi 25 hingga 30 gram protein berkualitas tinggi pada setiap waktu makan mengalami lebih sedikit kehilangan otot, keseimbangan yang lebih baik, pemulihan yang lebih cepat, dan energi yang lebih besar sepanjang hari. Ini bukan tentang makan lebih banyak, tetapi tentang makan lebih cerdas dan lebih awal.
Sarapan yang kuat dengan protein yang cukup benar-benar dapat mengubah bagaimana keseluruhan hari Anda terasa. Dan perubahan itu akan bertambah dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan. Ada satu hal lagi yang perlu Anda ketahui. Tubuh Anda tidak menyimpan protein seperti menyimpan karbohidrat atau lemak. Itulah mengapa asupan harian sangat penting. Jika Anda melewatkan satu hari atau melewatkan protein saat sarapan, Anda kehilangan jendela kesempatan yang sangat berharga untuk perbaikan otot. Jadi, jika Anda pernah merasa tubuh Anda tidak lagi pulih seperti dulu, Anda makan sehat tetapi tetap merasa lemah, atau Anda kehilangan kekuatan tanpa mengubah kebiasaan apapun, ini bisa menjadi sinyalnya. Tubuh Anda tidak rusak. Ia hanya kekurangan nutrisi dengan cara yang sangat spesifik. Pada bagian kedua, kami akan menunjukkan 6 makanan kaya protein paling kuat yang dapat dikonsumsi setiap hari oleh orang dewasa yang lebih tua. Makanan yang lembut untuk pencernaan, mudah ditemukan, dan terbukti membantu Anda berjalan lebih kuat, berdiri lebih tegap, dan hidup lebih bebas setelah usia 60 tahun. Anda tidak membutuhkan lebih banyak pil, Anda membutuhkan piring yang tepat. Sekarang Anda sudah tahu bahwa protein adalah hal yang tidak bisa ditawar setelah usia 60 tahun. Namun mari kita jujur, di tengah label makanan yang membingungkan, anggaran belanja yang terbatas, dan pencernaan yang lebih sensitif, menemukan sumber protein yang tepat bisa terasa melelahkan. Apakah Anda harus makan lebih banyak daging? Apakah protein nabati sudah cukup? Bagaimana jika produk susu membuat perut tidak nyaman? Pertanyaan-pertanyaan ini sering kami dengar. Itulah sebabnya kami menyederhanakannya menjadi 6 makanan andalan yang memenuhi 3 kriteria penting bagi orang dewasa yang lebih tua. Tinggi protein berkualitas, mudah dicerna, dan sederhana untuk disiapkan serta dinikmati setiap hari. Ini bukan makanan super yang eksotis atau bubuk mahal. Ini adalah makanan sehari-hari yang mudah diakses dan didukung oleh sains. Makanan yang dapat membantu membangun otot, meningkatkan keseimbangan, menambah energi, dan membuat Anda merasa lebih kuat di dalam tubuh Anda sendiri. Yang lebih baik lagi, ada pilihan untuk setiap preferensi, berbasis hewani, nabati, bebas susu, dan lainnya. Dan ingat, Anda tidak perlu mengonsumsi semuanya. Mulailah dengan 1 atau 2 saja. Jadikan kebiasaan harian dan biarkan tubuh Anda merasakan perbedaannya. Mari kita mulai dengan salah satu protein paling lengkap di dunia. Protein yang tubuh Anda tahu cara menggunakannya dengan cepat dan efektif. Makanan nomor 1, daging tanpa lemak. Sumber protein klasik yang sering diabaikan oleh lansia. Ketika banyak orang di atas usia 60 tahun berpikir tentang makan lebih sehat, mereka membayangkan mengurangi daging merah atau bahkan berhenti makan daging sama sekali. Namun inilah kebenarannya. Jika dipilih dan diolah dengan bijak, daging tanpa lemak seperti dada ayam tanpa kulit, tenderloin babi, dan potongan daging sapi tanpa lemak adalah salah satu cara paling efektif untuk membangun kembali otot dan tetap kuat secara alami. Mari kita bicara angka terlebih dahulu. Hanya 100 gram daging tanpa lemak dapat menyediakan sekitar 20 gram protein lengkap berkualitas tinggi. Artinya, tubuh Anda mendapatkan semua 9 asam amino esensial yang dibutuhkan untuk membangun dan memperbaiki otot, tanpa lemak jenuh berlebih yang sering ditemukan pada potongan daging berlemak. Namun, manfaatnya tidak berhenti di situ. Daging tanpa lemak tidak hanya tentang protein. Makanan ini kaya akan zat besi yang membantu membawa oksigen ke otot, seng yang mendukung sistem kekebalan tubuh, vitamin B12 yang menjaga fungsi saraf tetap tajam, serta kolin
nutrisi yang kurang dikenal namun penting untuk fungsi otak serta pengaturan suasana hati dan memori. Bagi lansia yang mengalami kelelahan, kabut otak, atau kelemahan otot, ini bukan nutrisi tambahan, ini adalah nutrisi penting. Seperti Thomas, 74 tahun, dari Arizona. Ia selalu berpikir bahwa makan steak buruk bagi jantungnya. Namun setelah dokternya menyarankan untuk beralih dari ribeye berlemak ke sirloin tanpa lemak, sesuatu berubah. Saya mulai memanggang daging sapi tanpa lemak 2 kali seminggu, katanya. Dan dalam waktu 1 bulan, saya tidak hanya merasa lebih kuat, tetapi juga berpikir lebih jernih. Lalu bagaimana mendapatkan manfaatnya tanpa dampak negatifnya? Berikut 3 cara sederhana untuk menikmati daging tanpa lemak dengan benar setelah usia 60 tahun. Masak dengan cerdas. Hindari menggoreng. Pilih metode yang lebih sehat seperti memanggang, membakar, mengukus, atau memasak perlahan untuk menjaga nutrisi tanpa menambahkan lemak yang tidak perlu. Perhatikan porsi. Anda tidak memerlukan steak besar. Porsi seukuran telapak tangan, sekitar 85 hingga 115 gram, sudah lebih dari cukup untuk 1 kali makan. Padukan dengan sayuran. Kombinasikan daging tanpa lemak dengan sayuran berserat tinggi seperti brokoli, wortel, atau bayam untuk membantu pencernaan dan penyerapan nutrisi. Dan ingat, variasi adalah kunci. Bergantianlah antara ayam, kalkun, babi, dan daging sapi tanpa lemak untuk menjaga menu tetap menarik dan memastikan asupan mikronutrien yang beragam. Di dunia yang dipenuhi bubuk mahal dan suplemen mewah, terkadang solusi terbaik sudah ada di lemari es Anda. Sepotong daging tanpa lemak yang dimasak dengan penuh perhatian. Karena tetap kuat setelah usia 60 tahun tidak berarti harus menemukan sesuatu yang baru. Ini berarti belajar menggunakan yang klasik dengan lebih bijak. Makanan nomor 2, ikan. Sumber protein yang mendukung jantung dan otot bagi lansia. Sebagai salah satu makanan dengan kalori rendah namun kaya protein dalam daftar ini, ikan adalah pilihan yang sangat baik bagi lansia untuk meningkatkan asupan protein. Anda mungkin sudah memiliki ikan favorit, tetapi lautan menyediakan banyak pilihan untuk menjaga variasi protein Anda. Beberapa pilihan unggulan termasuk Arctic char, ikan chop, halibut, dan tuna. Masing-masing kaya protein, rendah kalori, dan mengandung berbagai nutrisi penting lainnya bagi tubuh Anda. Ikan juga merupakan pilihan makanan yang sangat baik bagi lansia dengan diabetes. Mari kita lihat Arctic char sebagai contoh. Arctic char adalah ikan yang relatif terjangkau dan kaya akan protein. Menurut sumber makanan laut, 1 porsi Arctic char seberat 3,5 ons mengandung sekitar 20,2 gram protein dengan hanya 154 kalori. Namun, Arctic char memiliki kandungan lemak yang relatif lebih tinggi, sekitar 8,1 gram, sehingga sebaiknya dikonsumsi dalam jumlah sedang. Meski begitu, Arctic char tetap merupakan alternatif yang lezat dan padat nutrisi. Pilihan berikutnya adalah ikan chop. Ikan air dingin ini memiliki daging putih yang lembut, rendah kalori, dan rendah lemak. Menurut Healthline, 1 porsi chop seberat 3 ons mengandung sekitar 16 gram protein dan hanya 72 kalori. Chop juga merupakan sumber vitamin B dan asam lemak omega 3 yang baik untuk kesehatan jantung. Bagi mereka yang tidak menyukai rasa ikan yang terlalu kuat, ikan dengan rasa ringan ini merupakan pilihan yang sangat baik. Selanjutnya, halibut yang kaya nutrisi juga merupakan pilihan yang sangat baik untuk dimasukkan ke dalam pola makan Anda. Dalam 1 porsi 3 ons, halibut mengandung sekitar 19 gram protein dan 91 kalori. Meskipun kandungan lemaknya lebih tinggi dibandingkan cod,
Halibut kaya akan asam lemak omega 3 yang sering disebut sebagai lemak baik atau kolesterol baik. Lemak ini memiliki sifat antiinflamasi dan sangat bermanfaat bagi kesehatan otak. Namun, karena kadar merkuri yang relatif tinggi, halibut sebaiknya dikonsumsi dalam jumlah sedang. Terakhir dalam daftar kita adalah tuna, ikan yang lezat dan sangat populer serta kaya nutrisi. Dalam porsi 3 ons, tuna sirip kuning mengandung sekitar 25 gram protein dengan hanya 110 kalori. Karena kandungan selenium yang tinggi, tuna juga memiliki sifat antioksidan yang mendukung pertumbuhan sel yang sehat. Seperti ikan lainnya dalam daftar ini, tuna juga merupakan sumber vitamin B, asam lemak omega 3, magnesium, dan kalium yang baik. Namun, tuna yang dimaksud di sini bukanlah tuna kaleng murah. Meskipun terjangkau, tuna kaleng tertentu dapat mengandung kadar merkuri yang tinggi. Oleh karena itu, penting untuk mengonsumsi tuna, baik segar maupun kaleng, dalam jumlah yang wajar untuk menghindari toksisitas merkuri. Makanan nomor 3, produk susu rendah lemak. Lebih dari sekedar susu, ini adalah dukungan untuk otot, tulang, dan kesehatan usus dalam setiap cangkir. Makanan kaya nutrisi dan protein lainnya yang dapat Anda masukkan ke dalam pola makan adalah produk susu rendah lemak. Sebagian besar produk susu memang mengandung lemak, tetapi dalam daftar ini kami memilih beberapa opsi rendah lemak atau bebas lemak yang dapat Anda coba. Keju cottage rendah lemak, yogurt rendah lemak, dan susu skim. Satu cangkir keju cottage rendah lemak mengandung sekitar 163 kalori, 28 gram protein, dan 2,3 gram lemak. Selain kaya protein, keju cottage juga memiliki banyak manfaat nutrisi lainnya. Keju ini mengandung selenium, vitamin B, vitamin A, magnesium, kalium, zat besi, dan tentu saja kalsium dalam jumlah tinggi. Dibuat dari dadik susu sapi yang dipasteurisasi, keju cottage tersedia dalam berbagai kadar lemak. Dengan kandungan proteinnya yang tinggi dan manfaat lainnya, keju cottage menjadi sumber nutrisi populer bagi atlet dan program penurunan berat badan. Berikutnya dalam daftar produk susu adalah yogurt rendah lemak. Terdapat banyak variasi yogurt, mulai dari yogurt Yunani hingga yogurt dengan tambahan buah. Untuk tujuan nutrisi, kita akan membahas yogurt polos rendah lemak. Menurut USDA, satu cangkir yogurt rendah lemak mengandung sekitar 154 kalori, 3,8 gram lemak, dan 12,9 gram protein. Yogurt juga merupakan sumber kalsium, probiotik, dan berbagai vitamin yang sangat baik. Terakhir adalah susu skim, pilihan rendah kalori dan rendah lemak yang tetap kaya protein. Menurut nutritionix.com, satu cangkir susu skim mengandung sekitar 83 kalori, 8,3 gram protein, dan hanya 0,2 gram lemak. Seperti produk susu lainnya, susu skim merupakan sumber kalium, vitamin A, dan kalsium yang sangat baik. Beberapa orang menjadi tidak toleran terhadap laktosa seiring bertambahnya usia, bahkan bisa mulai sejak remaja atau usia 20-an. Meskipun produk susu merupakan pilihan yang sangat baik, mereka yang mengalami kembung, diare, atau gangguan perut setelah mengonsumsi produk susu dapat mencoba versi bebas laktosa dari susu dan yogurt. Selain itu, tersedia juga suplemen laktase yang dijual bebas untuk membantu memecah laktosa dengan aman bagi mereka yang mengalami gejala intoleransi laktosa. Protein lengkap yang ringkas untuk tubuh dan otak. Telur sering diabaikan dalam pembahasan tentang kesehatan otot. Padahal, telur adalah salah satu sumber protein paling lengkap dan terjangkau yang tersedia, terutama penting bagi orang dewasa di atas usia 60 tahun.
Setiap butir telur besar mengandung sekitar 6 gram protein lengkap berkualitas tinggi. Artinya, telur menyediakan ke-9 asam amino esensial yang tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh. Hal ini sangat penting untuk mempertahankan massa otot dan mendukung fungsi fisik seiring bertambahnya usia. Protein bukan hanya tentang membangun otot, ini tentang menjaga kemampuan Anda untuk bergerak dengan percaya diri, tetap seimbang, dan pulih lebih cepat dari aktivitas fisik sehari-hari. Namun, manfaat telur tidak berhenti pada otot. Telur juga merupakan sumber kolim yang sangat baik, nutrisi yang mendukung kesehatan otak dan daya ingat, yang menjadi semakin penting seiring bertambahnya usia. Kolim telah dikaitkan dengan kinerja kognitif, menjadikan telur pilihan tergas bagi tubuh dan pikiran. Selain itu, telur menyediakan vitamin B12 yang penting untuk fungsi syaraf dan membantu mencegah kelelahan. Telur juga mengandung vitamin D yang berperan dalam kekuatan tulang dan dukungan sistem imun, serta lemak sehat yang membantu penyerapan nutrisi dan keseimbangan hormon. Orang dewasa yang lebih tua sebaiknya memprioritaskan sumber protein lengkap, dan telur memenuhi kriteria tersebut dengan sempurna. Telur tidak hanya padat nutrisi, tetapi juga ramah anggaran dan mudah disiapkan, sehingga sangat praktis bagi lansia dengan waktu, energi, atau nafsu makan yang terbatas. Cara memasukkan telur ke dalam pola makan setelah usia 60 tahun cukup beragam. Ahli gizi merekomendasikan untuk mengkonsumsi telur dalam berbagai hidangan. Anda bisa merebusnya untuk sarapan cepat, mengocoknya dengan sayuran untuk makan siang seimbang, atau merebus setengah matang untuk melengkapi mangkuk biji-bijian atau salad. Saran tambahan, kecuali dokter Anda menyarankan sebaliknya, mengonsumsi 1 butir telur per hari umumnya dianggap aman dan bermanfaat bagi sebagian besar orang dewasa yang lebih tua. Faktanya, kolesterol dalam telur terbukti memiliki dampak yang lebih kecil terhadap kesehatan jantung dibandingkan yang dulu diperkirakan, terutama jika dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan seimbang. Catatan bagi mereka yang memiliki pembatasan diet. Jika Anda memiliki kekhawatiran tentang kolesterol atau riwayat penyakit kardiovaskular, pastikan untuk berkonsultasi dengan penyedia layanan kesehatan Anda. Beberapa orang mungkin mendapatkan manfaat dari penggunaan putih telur saja atau pengganti telur. Namun bagi populasi umum, telur utuh menawarkan nilai gizi paling lengkap. Makanan nomor 5, tahu dan edamame. Sumber protein nabati yang mendukung otot dan jantung. Bagi orang dewasa di atas usia 60 tahun yang ingin mengurangi konsumsi daging atau memasukkan lebih banyak makanan nabati, tahu dan edamame, yaitu kedelai muda, merupakan alternatif kaya protein yang sangat baik. Menurut artikel dari One Medical, makanan berbasis kedelai ini menyediakan sekitar 10 hingga 20 gram protein berkualitas tinggi per porsi, tergantung pada cara pengolahan dan ukuran sajian. Apa yang membuatnya istimewa adalah fakta bahwa keduanya merupakan protein nabati lengkap. Sama seperti telur dan daging tanpa lemak, tahu dan edamame menyediakan ke-9 asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh untuk mempertahankan dan memperbaiki jaringan otot. Hal ini sangat penting karena tubuh yang menua lebih rentan terhadap kehilangan otot, sarkopenia, dan pemulihan yang lebih lamban. Namun, manfaat tahu dan edamame tidak hanya terbatas pada protein. Keduanya kaya akan isoflavon, senyawa alami dalam kedelai yang telah dikaitkan dengan peningkatan kesehatan jantung, pengurangan peradangan, dan bahkan kepadatan tulang yang lebih baik pada orang dewasa yang lebih tua. Keduanya juga rendah lemak jenuh dan mengandung serat yang mendukung pencernaan, sebuah perhatian umum bagi lansia. Tahu sangat serbaguna. Anda dapat menumisnya dengan sayuran berwarna-warni untuk makan malam cepat,
menambahkannya ke dalam sup atau semur untuk meningkatkan protein, atau mencampur tahu sutra ke dalam smoothie dan saus untuk tekstur lembut dengan rasa ringan. Edamame, di sisi lain, cocok sebagai camilan dengan sedikit taburan garam laut, tambahan pada mangkuk biji-bijian atau salad, atau sebagai lauk yang dikukus atau dipanggang dengan bumbu sederhana. Tips bagi mereka yang khawatir tentang pencernaan. Tahu dan edamame umumnya mudah ditoleransi. Jika gas atau kembung menjadi masalah, cobalah porsi kecil terlebih dahulu dan padukan dengan jahe atau makanan fermentasi seperti kimchi untuk membantu pencernaan yang lebih nyaman. One Medical menyoroti bahwa memasukkan protein nabati seperti tahu dan edamame ke dalam pola makan beberapa kali per minggu dapat memberikan variasi yang berharga, memastikan asupan protein yang memadai, dan mendukung kesehatan kardiovaskular jangka panjang. Dan yang terbaik, keduanya terjangkau, mudah diakses, dan cocok dengan hampir semua gaya masakan. Sumber tenaga ramah anggaran untuk otot yang menua. Jika Anda mencari cara terjangkau untuk meningkatkan asupan protein, sekaligus menjaga kesehatan jantung, pencernaan, dan tingkat energi, lentil dan kacang Arab bisa menjadi pahlawan tersembunyi di dapur Anda. Kacang-kacangan sederhana ini lebih dari sekedar lauk. Mereka adalah paket nutrisi lengkap, menawarkan sekitar 7 hingga 17 gram protein per cangkir tergantung pada cara pengolahan, bersama dengan serat, vitamin B, dan zat besi. Semua ini sangat penting bagi orang dewasa di atas usia 60 tahun. Mari kita uraikan. Protein membantu otot Anda tetap kuat dan stabil seiring bertambahnya usia. Serat mendukung pencernaan dan menjaga kadar gula darah tetap seimbang. Vitamin B dan zat besi membantu melawan kelelahan dan mendukung sistem saraf. Dan ada hal penting lainnya. Tidak seperti beberapa makanan nabati lainnya, lentil dan kacang Arab secara alami rendah lemak dan natrium, sehingga menjadi pilihan yang baik untuk jantung, terutama bagi lansia yang mengelola tekanan darah atau kolesterol. Bagaimana cara menikmatinya? Jangan biarkan persiapan membuat Anda ragu. Saat ini, Anda dapat membeli lentil dan kacang Arab yang sudah dimasak, dikalengkan, atau dikemas vakum yang siap digunakan dalam hitungan detik. Cukup bilas, panaskan, dan sajikan. Cobalah menambahkan kacang Arab ke dalam salad atau sup. Buat semur lentil yang mengenyangkan dengan bawang putih, kunyit, dan wortel. Panggang lentil atau kacang Arab dengan sedikit minyak zaitun untuk camilan renyah dan gurih. Tips tambahan. Jika Anda memperhatikan asupan natrium, pilih versi kaleng rendah natrium atau masak sendiri dari kacang kering. Slow cooker atau pressure cooker dapat membuat proses ini menjadi sangat mudah. Mengapa makanan ini penting setelah usia 60 tahun? Seiring bertambahnya usia, nafsu makan dapat berubah dan daging berat terkadang terasa lebih sulit dicerna. Lentil dan kacang Arab menawarkan sumber protein yang lebih lembut dan seimbang, yang mendukung kekuatan otot tanpa membebani sistem pencernaan. Faktanya, penelitian menunjukkan bahwa pola makan yang kaya akan kacang-kacangan dikaitkan dengan tingkat peragangan terkait usia yang lebih rendah, pengelolaan berat badan yang lebih baik, dan bahkan umur yang lebih panjang pada orang dewasa yang lebih tua. Dan tidak seperti banyak makanan super lainnya, lentil dan kacang Arab terjangkau, mudah ditemukan, dan sangat bergizi tanpa kemasan mewah atau harga tinggi. Intinya, lentil dan kacang Arab bukan hanya untuk vegetarian. Mereka untuk siapa saja yang berusia di atas 60 tahun dan ingin tetap kuat, berenergi, dan penuh kehidupan. Jadi, lain kali Anda merencanakan makan siang atau makan malam, lewati batangan protein olahan dan pilih sesuatu yang nyata, hangat, dan telah teruji oleh waktu. Karena terkadang pilihan kesehatan paling kuat
hadir dalam mangkuk yang paling sederhana. Bagian 3, cara memaksimalkan manfaat protein setelah usia 60 tahun. Karena apa yang Anda makan hanyalah sebagian dari persamaan. Bagaimana dan kapan Anda mengonsumsi protein sama pentingnya dengan apa yang Anda makan. Mari kita uraikan menjadi 3 strategi sederhana dan kuat yang dapat dimulai oleh siapapun di atas usia 60 tahun hari ini. 3,1. Sebarkan asupan protein sepanjang hari. Kebanyakan orang mengonsumsi sangat sedikit protein saat sarapan, sedikit lebih banyak saat makan siang, lalu menumpuknya saat makan malam. Namun, sains menunjukkan bahwa pendekatan yang tidak merata ini tidak bekerja dengan baik, terutama seiring bertambahnya usia. Alasannya, tubuh Anda hanya dapat menggunakan sejumlah protein tertentu pada satu waktu untuk membangun dan memperbaiki otot. Jika Anda menyimpan semua protein untuk satu makan besar di malam hari, Anda kehilangan kesempatan berharga untuk menjaga otot tetap kuat sepanjang hari. Aturan praktis yang baru adalah 25 hingga 30 gram protein per waktu makan, yang dibagi rata antara sarapan, makan siang, dan makan malam. Ini bisa berupa 2 telur orak-arik dan yogurt Yunani di pagi hari, ayam panggang atau sup lentil saat makan siang, serta salmon panggang atau tumisang tahu saat makan malam. Konsistensi adalah kunci. Ketika Anda memberi otot aliran bahan bakar yang stabil, mereka tidak hanya bertahan, mereka berkembang. 3.2. Padukan protein dengan gerakan ringan. Anda mungkin pernah mendengar ungkapan gunakan atau hilang. Dan ketika berbicara tentang kesehatan otot, ungkapan ini sangat tepat. Namun kabar baiknya, Anda tidak memerlukan latihan yang berat. Bahkan gerakan ringan seperti berjalan kaki selama 10 menit, melakukan beberapa gerakan duduk berdiri dari kursi, atau meregangkan kaki secara lembut, dapat membuka apa yang oleh para peneliti disebut sebagai jendela anabolik. Inilah periode emas, biasanya dalam 30 hingga 60 menit setelah bergerak, ketika tubuh Anda berada dalam kondisi paling siap untuk menyerap protein dan membangun kembali otot dengan lebih cepat dan lebih efektif. Jadi, rencana sederhananya adalah bergerak sedikit, lalu makan protein Anda, dan biarkan tubuh melakukan sisanya. Rutinitas sederhana ini dapat meningkatkan kekuatan, menurunkan risiko jatuh, dan membantu kaki Anda terasa lebih dapat diandalkan dan kuat. Anda tidak perlu peralatan khusus atau keanggotaan gym. Yang Anda perlukan hanyalah konsistensi dan kemauan untuk menggerakkan tubuh sedikit setiap hari. 3,3. Rencanakan lebih awal dan tetap berada di jalur. Hidup bisa tetap sibuk bahkan setelah pensiun. Dan sangat mudah untuk melewatkan waktu makan atau kembali pada camilan yang tidak mengandung cukup protein yang dibutuhkan tubuh Anda. Itulah sebabnya persiapan adalah kunci. Cobalah merebus telur dalam jumlah banyak dan menyimpannya di lemari es untuk makanan cepat. Siapkan susu atau alternatif susu lebih awal agar siap saat Anda membutuhkan tambahan protein. Masak kacang-kacangan atau lentil dalam jumlah besar, sehingga Anda hanya perlu memanaskan dan menikmatinya. Selain itu, jangan meremehkan kekuatan makanan yang lembut dan mudah dikunyah. Seiring bertambahnya usia, perubahan pada kesehatan gigi atau pencernaan dapat membuat beberapa makanan terasa tidak nyaman. Dalam kondisi ini, pilihlah smoothie dengan tambahan protein, buah, dan yogurt. Sup yang dibuat dengan kacang, lentil, atau ayam suwir, telur orak-arik lembut, atau kacang Arab yang dihaluskan dengan minyak zaitun. Tujuannya adalah membuat protein menjadi sesuatu yang mudah, menyenangkan, dan menjadi bagian alami dari ritme harian Anda. Karena tetap kuat setelah usia 60 tahun tidak terjadi secara kebetulan.
Itu terjadi melalui pilihan konsisten, gerakan sederhana, dan nutrisi yang penuh kesadaran. Satu langkah kecil dalam satu waktu. Kesimpulan, kekuatan Anda masih milik Anda. Anda telah menghabiskan seumur hidup untuk hadir bagi orang lain, bagi keluarga Anda, pekerjaan Anda, dan komunitas Anda. Namun di suatu titik, mungkin tanpa Anda sadari, Anda berhenti hadir sepenuhnya bagi tubuh Anda sendiri. Bukan karena Anda tidak peduli, tetapi karena tidak ada yang pernah mengatakan bahwa tubuh Anda masih layak diperjuangkan. Namun inilah kebenarannya. Kekuatan Anda tidak menghilang, ia hanya menjadi lebih sunyi. Dan sekarang ia dengan sabar menunggu tanda sekecil apapun bahwa Anda siap membangunnya kembali. Mungkin semuanya dimulai dengan satu butir telur rebus saat sarapan, atau berjalan singkat mengelilingi lingkungan rumah sebelum makan siang, atau smoothie kaya protein setelah makan malam. Ini bukan sekedar makanan, ini adalah pesan bagi tubuh Anda, pesan yang mengatakan, aku masih peduli, aku masih di sini, aku masih ingin merasa kuat. Karena pada usia 60, 70, bahkan 80 tahun, otot Anda masih mendengarkan, tubuh Anda masih merespons, dan tidak pernah ada kata terlambat untuk memberinya bahan bakar, gerakan, dan perhatian yang selama ini mungkin kurang ia terima. Jadi hari ini, mulailah dari hal kecil. Pilih satu makanan dari daftar yang telah kita bahas. Tambahkan ke waktu makan Anda berikutnya. Padukan dengan sedikit gerakan. Lalu perhatikan bagaimana tubuh Anda perlahan mengingat kembali bagaimana rasanya merasa mampu dan percaya diri. Di It's Better Health, kami percaya bahwa menua tidak seharusnya berarti menjadi lebih lemah. Menjadi tua seharusnya berarti menjadi lebih bijaksana dan belajar bekerja sama dengan tubuh Anda, bukan melawannya. Jika video ini menginspirasi Anda, bagikan dengan seseorang yang juga membutuhkan pengingat ini. Tinggalkan komentar di bawah dan ceritakan tips protein favorit Anda. Dan jangan lupa untuk berlangganan, karena kami hadir setiap minggu dengan cara-cara alami berbasis sains untuk membantu Anda merasa lebih kuat, lebih stabil, dan sepenuhnya hidup. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bersikaplah baik pada tubuh Anda. Tubuh Anda masih bekerja keras untuk Anda setiap hari.